Assalamualaikum teman-teman. Hai, namaku Meriani. Aku dari jurusan PG PAUD Universitas Halu Oleo. Hai teman-teman, kalian sudah dengar cerita dongeng tentang kancil dan buaya belum? Belum? Oh, tentu saja belum. Ayo kita dengarkan bersama-sama cerita dongeng kancil dan buaya. Selamat menyaksikan. Di suatu hutan belantara, hidup banyak satwa, salah satunya seekor kancil yang cerdik. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa, salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Kancil sangat disegani semua satwa hutan karena keramahan dan kecerdikannya. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang tertangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu girang. Kancil melihat pohon buah-buahan di seberang sungai dan ingin menyeberangi sungai deras itu. Setelah berjalan-jalan, Kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, Kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Kancil menyeberangi sungai dengan mengelabui para buaya yang ada di sungai. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." "Sudah siap?" kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu.
Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kancil dan para buaya. Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja, agar banyak orang yang menyenangi. Tada! Gimana nih cerita dongeng kancil dan buaya? Seru sekali bukan? Terima kasih sudah menonton.